Halo semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, ini ada satu kabar yang cukup baik ya untuk mungkin beberapa hari ini atau semingguan ini ya. Karena akhirnya negara yang sedang lagi perang yaitu Ukraina dan Rusia ya. Tapi yang kita bahas ini adalah Ukraina ya, karena beritanya tentang Ukraina. Akhirnya Ukraina melegalkan uang kripto ya. Saya ambil dari beberapa sumber berita ya. Yang pertama ada dari CNBC Indonesia teman-teman. Di sini dikatakan bahwasanya Ukraina itu melegalkan uang kripto ya. Teman-teman bisa lihat nanti di sebelah sini ya. Lalu Bitcoin bisa buat beli permen. Nah, ini dari CNBC Indonesia. Nah, lalu yang kedua itu dari Kompas.com ya. Dia ada artikelnya menyatakan bahwasanya Ukraina legalkan Bitcoin DKK ya. Lalu dari Tribun News ya. Tribun News beritanya adalah begini teman-teman. Ukraina memperkuat ekonomi dengan melegalkan peredaran Bitcoin CS-nya ya. Jadi berita ini termasuk berita yang cukup baik untuk teman-teman yang trading atau holding di dunia cryptocurrency. Nah, kemarin kan kita tahu El Salvador sudah melegalkan, walaupun sempat ekonominya jadi jatuh ya. Lalu sekarang ada Ukraina yang juga akhirnya melegalkan, ya. Nah, apa sih yang kita bisa ambil story ya dari Ukraina melegalkan cryptocurrency ini? Nah, kita tahu ya teman-teman, dengan negara-negara yang sedang bermasalah, contohnya seperti perang seperti ini, belum lagi hal-hal yang lain ya, yang begitu kompleks permasalahan suatu negara, akhirnya mereka melihat cryptocurrency sebagai sebuah way out atau jalan keluar ya, karena kripto ini tidak terpengaruh dengan, mungkin ada terpengaruh, tapi tidak sampai membuat drop jauh sekali ya. Contohnya seperti Ukraina dengan Rusia yang saat ini berperang, mata uang kedua negara ini sangat jatuh. Yang saya tahu, bahkan Rusia aja rubelnya sudah turun sekitar 30%. Ya, dan gara-gara perang banyak sekali kebijakan ekonomi dan dari pemerintahan dunia itu sampai memberikan sanksi ya. Ada negara-negara yang memberikan sanksi ke Rusia, contoh kayak mereka itu akhirnya memberhentikan yang SWIFT Bank dan sebagainya, sehingga transaksi keuangan itu menjadi macet dan sebagainya. Nah, bahkan yang saya dengar ya dari berita-berita bahwasanya masyarakat Rusia sendiri itu sudah mulai beralih ke cryptocurrency. Kenapa? Karena dengan cryptocurrency tidak terpengaruh dengan batas teritorial suatu negara. Ya, itu dari awal sudah sangat jelas. Makanya dengan mereka mengadopsi kripto sebenarnya itu sebenarnya way out untuk teman-teman atau orang-orang negara yang sedang punya masalah ekonomi. Ya, karena dengan kripto mereka tidak ada urusannya dengan kebijakan-kebijakan dari negara-negara lain. Ya, mungkin pengaruh ke cryptocurrency-nya mungkin juga iya, tapi kalau sampai membuat kripto itu sampai hilang mungkin susah ya. Tapi dia penekanannya lebih ke arah kripto itu akan naik uptrend atau downtrend aja. Nah, jadi pengaruhnya ke sana sebenarnya. Cuman tidak sampai membuat seperti mata uang tertentu itu diblokir oleh beberapa negara. Nah, jadi karena ya jelas ya, kripto itu adalah desentralisasi ya teman-teman ya. Jadi dia tidak terpusat dengan negara manapun. So, ketika ada misalkan contoh, kalau misalkan saya warga Rusia atau saya warga Ukraina, dengan saya punya kripto, saya bisa ke negara manapun. Jadi gampangnya seperti itu ya teman-teman. Mereka kalau punya holding kripto, bahkan mereka ke negara lain, itu tidak perlu susah payah untuk menarik uang dari negara lain untuk narik uang negaranya dia ya. Jadi agak susah kalau misalkan Swift Code itu kan artinya negaranya itu tidak bisa transfer uang ke negara lain. Tapi dengan kripto mereka bisa melakukan pencairan dana di negara yang mereka lagi pindah sementara itu ya. Saya ada juga dapat berita, ada turis Rusia yang ada di Indonesia, khususnya di Bali ya, itu mereka kesulitan untuk mencairkan uangnya yang dari rubel dipindahkan ke rupiah Indonesia ya, karena permasalahan di Swift Code tadi itu ya. Jadi dengan mereka holding, sebenarnya dengan mereka pegang kripto, itu jauh lebih oke, karena mereka tidak perlu pusing dengan masalah perekonomian antara negara dengan negara lain. Nah, dengan ada kripto, mereka justru lebih cepat untuk mencairkan dana mereka. Jadi, ini adalah way out untuk masalah perekonomian secara global menurut saya. Ya kan?
Desentralisasi ini merupakan sebuah solusi sih sebenarnya kalau saya lihat, dan kedepannya bakal banyak diadopsi oleh negara-negara lain yang mereka mungkin secara mereka melihat lebih maju ya, lebih jauh lagi. Bahwasanya kripto ini benar-benar luar biasa untuk diterapin karena tidak terganggu dengan sentralisasi itu. Konsep kripto ini kan sebenarnya desentral, benar-benar desentral. Ya, ada beberapa teman saya yang mungkin juga tidak secara teman secara langsung ya, yang mereka itu juga masih tidak begitu yakin dengan kripto ya, dan mereka mengatakan bahwasanya kripto ini mata uang yang tidak terlihat ya, mata uang angin, mata uang ini, mata uang itu, banyak sekali perkataan mereka. Tapi mereka juga rada lupa ya bahwasanya rupiah yang mereka pegang sekarang yang ada di beberapa wallet elektronik ya seperti OVO, GoPay dan sebagainya itu juga tidak kelihatan. Ya, sorry, itu tidak bisa diraba, tidak bisa yang kelihatan cuma angka, dan kripto itu juga cuma angka, ya. Itu sesuatu yang kita believe dan itu punya nilai. Sama seperti rupiah, cuman bedanya kan kalau rupiah itu kan kita anggap sah karena kita ada di negara Indonesia dan diakui dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, kalau kripto kan tidak dikeluarin oleh negara, ya. Jadi kripto ini ya sesuatu yang antara kamu dan saya percaya, kalau kita percaya ya bisa kita lakukan. Bisa kita transaksikan seperti itu, ya. Nah, dengan Rusia melegalkan kripto, maka ini menjadi angin segar buat teman-teman yang trading di dunia kripto. Ya, artinya bertambah lagi satu negara yang melegalkan. Nah, saya nggak tahu ya, ke depan mungkin ada permasalahan secara global yang seperti apa lagi yang akan terjadi. Kalau memang ada, maka adopsi cryptocurrency akan jauh-jauh lebih cepat diterima oleh banyak negara. Ya, dan saya yakin itu pasti akan terjadi. Ya, mungkin tidak terjadi di secara dunia yang kita real sekarang, mungkin tidak akan cepat di dunia real seperti ini, tapi metaverse sudah pasti. Ya, dan banyak orang akan masuk ke dunia seperti itu untuk transaksi, dan kemungkinan cryptocurrency yang paling banyak diadopsi di sana. Transaksinya akan banyak menggunakan cryptocurrency. So, cryptocurrency ini punya future yang sangat bagus menurut saya. Ya, kita kalau bicara beberapa tahun ke depan, ini oke sekali teman-teman. Investasi, makanya banyak yang melakukan investasi di kripto dengan harapan nanti beberapa tahun ke depan, nilai dari kripto yang mereka holding ini menjadi lebih besar dari yang sudah mereka beli saat ini. Karena mereka yakin nilai kripto yang mereka sudah invest ke sana, sudah holding di sana, itu akan mengalami peningkatan nilai yang luar biasa. Ya, bahkan tahun lalu aja banyak prediksi ya Bitcoin itu bisa mencapai 100.000 US dollar. Tapi ternyata nggak bisa ya, dia cuma mentok sampai 69.000 saja. Ya, tapi bukan berarti tidak kemungkinan nanti di waktu-waktu mendatang ternyata Bitcoin bisa tembus loh sampai dengan 100.000 US dollar. So, saya lihat bahwasannya dengan kondisi seperti ini udah sebuah chance, sebuah peluang yang sangat-sangat besar untuk teman-teman mulai masuk ke dunia kripto. Ya, tapi again, teman-teman harus ngerti dulu tentang cryptocurrency-nya. Jangan asal masuk, jangan asal beli, dan jangan terhasut dengan penawaran orang lain. Ya, ngerti dulu tentang kripto, baru teman-teman trading di dunia kripto, baru teman-teman holding, investing di dunia kripto. Ya, atau staking terserah, yang mana aja boleh. Yang penting teman-teman ngerti dulu, karena cryptocurrency itu punya future yang sangat-sangat bagus. Percaya sama saya, mungkin banyak negara nanti ke depannya yang akan mulai mengadopsi lagi Bitcoin CS untuk menjadi mungkin sebagai aset dulu ya. Kalau currency mungkin agak susah, tapi paling tidak menjadi aset yang dilegalkan untuk diinvestasi dan sebagainya, atau untuk ditradingkan. Ya, kalau untuk mata uangnya tentu saja masih agak susah, karena nggak mungkin ketika mereka melegalkan sebagai mata uang, nanti mata uang negara tersebut jadi tidak ada nilainya. Ya, rupiah itu tidak mungkin digantikan oleh mungkin cryptocurrency ya. Cuman nggak tahu ya kalau rupiah nanti benar-benar mereka jadiin kripto, beda lagi ceritanya teman-teman. So, itu aja update dari saya tentang cryptocurrency. Ini ada good news untuk minggu ini, untuk beberapa hari ke depan. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan insight, masukan buat teman-teman nanti untuk investasi atau holding atau trading di dunia cryptocurrency. Dan nanti kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Sampai jumpa.